Bayangkan, setiap kali kamu berhasil membuat satu ruangan penuh orang tertawa, ada satu orang yang kamu cintai, yang harus menghilang dari dunia. Bukan pergi, bukan meninggal, tapi benar-benar lenyap. Seolah-olah orang itu tidak pernah ada. Foto-fotonya hilang, kenangannya terhapus, dan yang paling mengerikan, tidak ada seorang pun yang mengingatnya, kecuali kamu. Lalu pertanyaannya, seberapa jauh kamu akan pergi demi menjadi terkenal? Dan berapa banyak orang yang rela kamu korbankan demi tepuk tangan? Inilah kisah tentang seorang komika bernama Samir. Seorang pria yang awalnya hanya ingin didengar, tapi akhirnya harus membayar ketenarannya dengan kehilangan orang-orang yang paling berarti dalam hidupnya. Di sebuah panggung stand-up komedi yang redup, Samir berdiri di depan mikrofon. Lampu panggung menyinari wajahnya. Di depannya ada puluhan penonton, dan malam itu, Samir berharap semuanya akan berjalan sesuai rencana. Sayangnya, tidak ada yang tertawa. Materi politik yang dia bawakan terasa garing. Satu lelucon dilempar, hening. Lelucon kedua, tetap hening. Bahkan beberapa penonton mulai terlihat bosan. Samir hanya bisa tersenyum canggung sambil menahan rasa malu. Sebagai komika amatir, dia memang sedang berada di titik paling rendah dalam karirnya. Dia ingin terkenal, dia ingin diakui, tapi tidak ada seorang pun yang benar-benar peduli dengan leluconnya. Sampai kemudian, Samir bertemu dengan seorang komika legendaris bernama Wheeler. Wheeler bukan komika biasa. Dia adalah seseorang yang sudah merasakan bagaimana rasanya menjadi pusat perhatian. Dan ketika Samir meminta nasihat, Wheeler memberikan sebuah saran yang terdengar sederhana. Gunakan kehidupan nyata sebagai bahan lawakan. Jadikan orang-orang di sekitarmu sebagai materi. Karena menurut Wheeler, orang lebih tertarik mendengar sesuatu yang nyata daripada sekadar lelucon yang dibuat-buat. Samir pun membawa nasihat itu pulang. Awalnya, dia tidak menyadari bahwa saran tersebut akan mengubah hidupnya untuk selamanya. Malam berikutnya, Samir kembali naik ke atas panggung. Kali ini dia tidak membawakan materi politik. Dia memilih sesuatu yang jauh lebih dekat dengan kehidupannya. Anjing peliharaannya, Samir mulai menceritakan tingkah lucu anjing tersebut. Dan untuk pertama kalinya, penonton tertawa. Bukan sekadar tertawa kecil, mereka benar-benar terhibur. Ruangan yang sebelumnya terasa dingin, kini dipenuhi suara tawa. Samir akhirnya mendapatkan apa yang selama ini dia inginkan. Perhatian, tepuk tangan, dan pengakuan. That's my fault. Namun, keesokan paginya, sesuatu yang aneh terjadi. Anjingnya menghilang, Samir panik. Dia mencari ke seluruh rumah, memanggil namanya, memeriksa halaman, tapi tidak ada apa-apa. Seolah-olah anjing itu tidak pernah ada. Yang lebih mengerikan, ketika Samir mencoba bertanya kepada orang lain, tidak ada seorang pun yang tahu tentang anjing tersebut. Tidak ada yang mengingatnya. Tidak ada foto. Tidak ada kenangan. Tidak ada bukti. Hanya Samir yang masih mengingat semuanya. Dan dari sinilah, Samir mulai memahami aturan mengerikan dari kekuatan yang baru saja dia dapatkan. Setiap kali sebuah lelucon tentang seseorang berhasil membuat penonton tertawa, orang tersebut akan lenyap dari dunia. Seharusnya Samir merasa takut. Seharusnya dia berhenti. Tapi justru sebaliknya. Kesuksesan mulai membuatnya lupa diri. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, orang-orang mengenal namanya. Tiket pertunjukannya mulai terjual. Penonton datang
untuk melihatnya. Dan setiap kali Samir naik ke atas panggung, dia tahu bahwa dia memiliki senjata yang tidak dimiliki komika lain. Sebuah lelucon bisa menghapus seseorang dari dunia. Maka, Samir mulai menggunakannya untuk kepentingan pribadi, mantan pacar, saingan dalam karier, orang-orang yang pernah meremehkannya. Bahkan mereka yang sekadar membuatnya kesal, semuanya bisa menjadi bahan lawakan. Dan semakin kejam leluconnya, semakin keras pula tawa penonton. Samir pun semakin terkenal. Namun di balik kesuksesan itu, ada harga yang terus dibayar. Satu demi satu orang menghilang dari hidupnya. Dan semakin banyak orang yang dia hapus, semakin kosong pula dunia di sekelilingnya. Masalah terbesar muncul ketika kekuatan itu mulai menghancurkan hubungan Samir dengan Rena. Rena adalah orang yang benar-benar mencintai Samir. Bukan karena ketenarannya, bukan karena uangnya, bukan karena tepuk tangan penonton, tapi karena dirinya yang sebenarnya. Namun, Samir sudah berubah. Dia mulai melihat segala sesuatu sebagai bahan lawakan. Hubungan, pertengkaran, rahasia. Bahkan orang yang dia cintai, semuanya bisa menjadi materi untuk mendapatkan tawa. Dan tanpa sadar, Samir sudah tidak lagi menjadi seorang komika. Dia telah berubah menjadi seseorang yang rela mengorbankan manusia lain demi mendapatkan validasi. Sampai akhirnya, suatu malam Samir kembali tampil. Lampu panggung menyala terang, semua orang menunggu lelucon berikutnya. Dan Samir berdiri di tengah panggung dengan senyum yang berbeda. Kali ini, dia sudah kehilangan kendali. Dia mulai menyebut nama orang-orang di sekitarnya. Satu demi satu. Semakin banyak penonton tertawa, semakin banyak pula orang yang terancam menghilang. Di tengah kegilaan itu, Rena berteriak. Dia meminta Samir berhenti. Untuk pertama kalinya, Samir benar-benar melihat apa yang sudah dia lakukan. Dia melihat dirinya sendiri dan menyadari bahwa selama ini dia telah menjadi monster. Bukan karena kekuatan itu, tapi karena keserakahannya sendiri. Dia sebenarnya memiliki pilihan sejak awal. Dia bisa berhenti setelah kehilangan anjingnya. Dia bisa berhenti setelah orang pertama menghilang, tapi dia memilih untuk terus maju. Karena dia terlalu menikmati tepuk tangan, terlalu menikmati perhatian, terlalu takut kembali menjadi seseorang yang tidak dianggap. Dan akhirnya, Samir membuat keputusan terakhir. Dia menghadap penonton, lampu sorot kembali diarahkan kepadanya. Namun kali ini, dia tidak membicarakan orang lain. Dia tidak membicarakan mantan kekasih, tidak membicarakan saingan, tidak membicarakan orang-orang yang pernah menyakitinya. Untuk pertama kalinya, Samir menjadikan dirinya sendiri sebagai bahan lelucon. Lelucon terakhir itu adalah tentang dirinya, tentang keserakahan, tentang ketenarannya, tentang semua hal buruk yang sudah dia lakukan. Dan ketika penonton tertawa, sesuatu terjadi. Samir menghilang. Dalam sekejap, tidak ada lagi Samir. Tidak ada lagi komika terkenal. Tidak ada lagi orang yang bisa menggunakan kekuatan tersebut. Yang tersisa hanyalah panggung kosong, sebuah mikrofon, dan keheningan. Samir akhirnya mendapatkan apa yang sebenarnya dia cari sejak awal. Dia menjadi seseorang yang tidak akan pernah dilupakan. Ironisnya, dengan menghapus dirinya sendiri dari dunia. Because I want the world to be a better place. No. Dan kalau kita melihat cerita ini lebih dalam, sebenarnya kisah Samir bukan hanya tentang seorang komika yang mendapatkan kekuatan aneh.
Cerita ini adalah gambaran tentang manusia yang terlalu haus akan validasi. Samir awalnya hanya ingin membuat orang tertawa. Namun, ketika dia merasakan nikmatnya perhatian, dia mulai membutuhkan lebih banyak. Satu tepuk tangan tidak pernah cukup, satu penonton tidak pernah cukup, satu kesuksesan tidak pernah cukup, dan akhirnya dia rela mengorbankan orang lain demi mendapatkan lebih banyak perhatian. Bukankah hal seperti itu juga sering terjadi di dunia nyata? Di zaman media sosial, banyak orang rela membuka kehidupan pribadi demi mendapatkan perhatian. Rahasia keluarga dijadikan konten, pertengkaran dijadikan tontonan, aib orang lain dijadikan bahan hiburan. Semakin kontroversial, semakin banyak orang menonton. Dan semakin banyak orang menonton, semakin besar pula godaan untuk terus melakukannya. Disitulah cerita Samir terasa sangat relevan. Karena mungkin kita tidak memiliki kekuatan untuk menghapus seseorang dari dunia, tapi kita memiliki kemampuan untuk menghancurkan reputasi seseorang hanya dengan beberapa kata. Satu unggahan, satu komentar, satu video, dan semuanya bisa menyebar dalam hitungan detik. Samir juga mengajarkan satu hal penting, bahwa masalah terbesar bukanlah ketika kita mendapatkan kekuatan. Masalah sebenarnya adalah ketika kita lupa batas saat menggunakan kekuatan tersebut. Pada akhirnya, Samir tidak kehilangan semuanya karena kutukan. Dia kehilangan semuanya karena pilihan. Dia memilih ketenaran daripada orang yang mencintainya. Dia memilih tepuk tangan daripada hubungan. Dia memilih validasi daripada dirinya sendiri. Dan ketika akhirnya dia menyadari kesalahannya, yang tersisa hanyalah satu pilihan terakhir, mengorbankan dirinya sendiri. Karena terkadang, harga terbesar dari sebuah ambisi bukanlah kegagalan, melainkan ketika kita berhasil mendapatkan apa yang kita inginkan, tapi tidak lagi memiliki siapapun untuk berbagi keberhasilan itu. Jadi, kalau suatu hari nanti kamu mendapatkan kesempatan untuk menjadi terkenal, ingat satu hal, jangan sampai tepuk tangan orang lain membuatmu kehilangan orang-orang yang selama ini mencintaimu, bahkan ketika tidak ada seorang pun yang bertepuk tangan. Karena pada akhirnya, ketenaran mungkin membuat namamu dikenal banyak orang, tapi hanya orang-orang yang benar-benar mencintaimu lah yang membuat hidupmu berarti.